Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Kristus dan kasih sukacita akan terus hadir bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu tanggal 19 April 2020. Meski kita masih tetap berada di rumah, berkebaktian di rumah bersama dengan keluarga, kiranya kasih sejahtera Tuhan terus ada bersama dengan kita. Tema yang diberikan pada minggu hari ini ialah perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang tidak punya rasa takut sedikit pun? Saya rasa kita semua punya rasa takut. Saya sendiri termasuk orang yang takut dengan serangga, kecoa, takut dengan ayam hidup, ya. Tapi kalau sudah ayamnya mati, ya saya bisa menikmatinya, dimakan, digoreng, dibakar, begitu ya maksudnya. Bapak Ibu, ya kita semua punya rasa takut. Rasa takut terhadap serangga, rasa takut melihat darah, rasa takut dengan warna tertentu, rasa takut dengan tanggal tertentu mungkin, dan sebagainya. Nah, bicara mengenai rasa takut, saya teringat dengan salah satu bagian dari film Harry Potter. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang pernah tahu, film yang cukup booming pada masa itu, Harry Potter dan Tahanan dari Penjara Azkaban. Ini salah satu sequelnya, saya lupa ini sequelnya yang keberapa. Ada satu adegan yang menarik atau satu scene yang menarik dari film tersebut. Ketika para murid diajak berlatih untuk menggunakan salah satu ilmu sihir untuk mereka dapat membela diri saat menghadapi musuh. Dan mereka berlatih dengan sebuah media bantuan yang bernama Bogart, yakni makhluk yang mengambil bentuk, mengambil wujud, menjadi ketakutan yang dirasakan oleh orang yang dihadapinya. Mantra untuk melawan Bogart ini adalah ridiculous. Mantra ini memerlukan pikiran yang kuat dan konsentrasi yang baik. Cara yang benar untuk melakukan mantra ini adalah dengan melawan rasa takut, berkonsentrasi pada yang ditakuti itu, salah satunya adalah pada Bogart ini, dan membayangkan sesuatu yang lucu dan menarik. Jadi Bapak Ibu, ada satu adegan karena si anak ini takut dengan laba-laba, maka ketika Bogart ini keluar, dia menyerupai laba-laba. Lalu dia membayangkan laba-laba itu menggunakan sepatu roda. Dan dengan mantranya ridiculous, Bogart tadi yang berwujud laba-laba menjadi laba-laba yang menggunakan sepatu roda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal itu saya menyadari bahwa yang membuat kita sulit untuk maju sebenarnya adalah rasa ketakutan kita terhadap sesuatu. Dan itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara kita merespon, yang akhirnya kita menyadari bahwa kita tidak mampu sepenuhnya mengendalikan cara pikir kita, yang kemudian muncul dalam cara-cara kita merespon. Maka hasilnya jauh berbeda kalau kita mampu mengendalikan cara pikir dan ketakutan kita. Ketakutan itu mestinya tidak membuat kita berhenti untuk melangkah, melainkan memampukan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Banyak orang yang merasa seperti ini. Dia tidak mau meninggalkan zona nyamannya karena takut dengan hal-hal yang dibayangkan yang mungkin saja belum tentu akan terjadi di dalam hidupnya. Rasa takut sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan sebagai bagian cara untuk kita menjadi lebih waspada. Untuk kita berupaya merancang berbagai cara untuk mengantisipasi dari rasa ketakutan itu. Tapi jika rasa takut itu berlebihan, membuat kita tidak dapat berpikir jernih, tidak dapat bertindak tepat dan benar. Kita juga membuat diri untuk menutup, tidak mau melakukan sesuatu, dan akhirnya kita terkungkung dalam rasa ketakutan tersebut.
Bapak Ibu Saudara, kisah kita menggambarkan peristiwa bagaimana para murid ini terkungkung dalam rasa ketakutan mereka. Kondisi pintu yang tertutup menunjukkan bahwa mereka takut dengan apa yang terjadi pada diri mereka setelah penyaliban dan kematian Yesus. Mereka takut jika orang-orang Yahudi yang telah menangkap Yesus itu akan datang dan menangkap mereka juga. Karena mereka sudah dikenal sebagai murid-murid Yesus. Mereka kan selalu pergi mengikuti kemanapun Yesus pergi. Pikiran mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kegelisahan, sehingga mereka merasa aman, nyaman kalau mereka diam saja dalam rumah dan menutup pintu, menutup jendela. Bapak Ibu, situasi yang seperti itu saat ini mungkin tengah kita rasakan juga. Kita diam di rumah tapi dengan penuh rasa takut. Tetapi jangan biarkan rasa takut itu membuat kita juga melakukan hal-hal yang katakanlah tidak rasional. Misalnya saja, saya beberapa kali melihat dalam sebuah tayangan, karena rasa takut dengan seseorang yang mengantarkan makanan untuk dia, uangnya dia lempar begitu saja. Ya, kita waspada, boleh. Tapi bukan berarti kita menjadi antisosial dengan orang lain. Situasi saat ini kan bukan membuat kita untuk menjadi anti dengan orang lain. Tetapi situasi saat ini menjaga jarak yang bisa kita lakukan dengan cara berbeda. Menyapa dengan teknologi saat ini, WhatsApp, video dan sebagainya, bertelepon dan sebagainya. Bukan berarti membuat kita menjadi kehilangan moral, nurani. Sehingga hal-hal yang seperti tadi, karena takut bersentuhan, uang dilempar begitu saja. Saya harap hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita betul saling menjaga, betul. Tetapi jangan sampai hal-hal tadi muncul dalam kehidupan kita. Pada situasi yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu, Yesus hadir menyampaikan ucapan salamnya, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah ungkapan yang sebenarnya lazim dipakai orang Yahudi pada saat itu untuk mendoakan agar orang lain itu mengalami sejahtera secara jasmani dan rohani. Serta ungkapan yang juga menjadi khas disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya agar segala ketakutan mereka hilang dan berganti menjadi sukacita karena sudah bertemu dengan Yesus. Untuk lebih meyakinkan mereka, Yesus memperlihatkan bekas luka pada tangannya dan lambungnya. Dia memperlihatkan bahwa akulah orang yang sama. Akulah Yesus yang sama. Itulah yang mau dikatakan oleh Yesus dengan menunjukkan bekas lukanya kepada para murid. Apa yang dilakukan Yesus membuahkan hasil yang baik. Mereka mengenali Yesus melalui bukti luka pada tangan dan lambungnya, dan para murid menjadi percaya. Terjadi perubahan yang besar. Mereka yang tadinya takut dan cemas berganti menjadi sukacita, berganti menjadi pengharapan baru, berganti jadi sebuah keyakinan baru bahwa inilah Mesias di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau para murid masih terus dilingkupi rasa ketakutan. Tentu mereka tidak akan berani keluar untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Maka saat ini kita pun diajak, kita yang sudah menyaksikan, kita yang sudah mengimani, kita yang sudah meyakinkan dalam diri bahwa Dia sudah bangkit. Hendaknya mengupayakan ada perubahan di dalam diri. Mengupayakan ada hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Meninggalkan segala ketakutan, segala kecemasan, berganti dengan sebuah pengharapan, dengan kesukacitaan, damai sejahtera. Dalam situasi kita saat ini, bukan berarti kita kemudian karena tidak takut dengan corona, lalu kita pergi kemanapun. Saya tidak takut corona. Saya tidak takut akan terkena penyakit karena Tuhan Yesus akan menyelamatkan saya. Buat saya itu hal yang kurang bijak. Seperti menantang, Yesus sanggup gak nih menyelamatkan saya? Jangan seperti itu.
Kalau saat ini kita sedang berada diam di rumah, itu karena kita sedang menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita saling menjaga. Kita sehat, orang lain sehat, keluarga kita sehat. Karena saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang ingin sakit, ingin terkena dari virus corona ini. Atau mungkin kita masih berpikir, Garut masih bebas kok. Jumlahnya masih sedikit. Ya, yang sedikit itu bisa berubah menjadi besar. Mana kita tahu? Waspada, betul. Tetapi jangan sampai kita menantang kuasanya Tuhan. Saat ini kita diajak untuk berani berbagi kasih. Berani menyatakan kesaksian tentang Yesus yang sudah bangkit. Memberi pengharapan bagi mereka yang saat ini mungkin tengah terpuruk. Memberi keyakinan bahwa hal baru, hal baik segera akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lebih baik mana? Kita memberikan pengharapan atau kita mengintimidasi orang lain? Sudahlah, jangan terlalu yakin dengan Tuhan. Ini mah masih lama. Ini mah masih akan berbulan-bulan lagi. Ini mah masih akan bertahun-tahun lagi dan sebagainya. Kita mengecilkan pengharapan orang lain. Mari kita bangkitkan harapan untuk orang lain. Kita dukung bersama saudara-saudara kita di dalam doa. Kita doakan mereka yang tetap berupaya bekerja. Kita doakan mereka yang memang harus stay di rumah, bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Kita doakan juga pemerintah kita dapat mengupayakan yang terbaik agar situasi ini segera berlalu dan kita kembali melanjutkan aktivitas kita seperti sedia kala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya senantiasa kita beroleh kesukacitaan dengan Paskah yang sudah kita lewati dan dengan pengharapan senantiasa di dalam Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Maka kini kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Tak satu pun hidup kami terlewati dari kasih Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus mensyukuri segala berkat, segala pemberian Tuhan. Mampukan kami juga untuk dapat terus datang kepada Tuhan di dalam doa dan rasa syukur, meski situasi berat tengah kami hadapi saat ini. Berkati bangsa kami untuk segera pulih dari situasi saat ini. Berkati ekonomi keluarga kami Tuhan, mampukan kami untuk terus dapat mencukupkan kebutuhan kehidupan kami. Berkati gereja kami ya Tuhan, agar dapat terus bertumbuh. Berkati seluruh umat Tuhan yang melakukan peribadahan dari rumah, agar mereka pun tetap beriman, tetap bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan yang hadir darinya, akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk terus melanjutkan hari-hari kita di dalam Yesus Kristus. Kasih di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin.